Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi istanqadana min ibadatil awsan wal asnam wa ala alihi wa ashabihi mujabail bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adli kamalika, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah azza wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Wal ma'na wallahu a'lam bil murad bi haqiqati ridha. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, untuk mengisi wasiat takwa pada kesempatan khutbah Jumat yang pertama ini, khatib hendak menyampaikan salah satu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang telah dibacakan dalam mukadimah tadi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil pada seluruh umat manusia yang di dalam qalbunya telah diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala agar athi'ullaha athi'ur rasul, agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga taat kepada ulil amri. Namun Allah yang Maha mengetahui keterbatasan manusia akan kemampuannya, maka Allah menyampaikan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Dan apabila kalian menemukan perbedaan, perselisihan di dalam segala sesuatu, maka farudduhu ila Allahi wa rasul, maka kembalikan sesuatu tersebut, pertentangan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perspektif hukum Islam surat An-Nisa ayat 59 ini yang telah dibacakan tadi merupakan argumentasi tentang hierarki sumber hukum Islam, atau dalam usul fikih disebutnya tartibul adillah, atau di dalam teori hukum barat disebutnya statribau. Yang pertama, menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi, atiullah, taatlah kepada Allah. Potongan kalimat ini menjadi argumentasi bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Yang kedua, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah, adalah potongan ayat ini menunjukkan bahwasanya hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Dan yang ketiga, wa ulil amri minkum, potongan ayat ini menjadi argumentasi atau hujah bahwasanya ijma menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua disebut dengan hukum asli. Al-Quran dan hadis adalah hukum pokok, sementara ijma dan yang lainnya disebut dengan hukum cabang atau tabai yang mengikutinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada ayat fa in tanaza'tum fi syai', ketika kita dihadapkan dengan perbedaan atau perselisihan tentang suatu hukum, tidak mungkin terjadi perselisihan kalau hukum itu memang ada. Dengan demikian, terjadinya perselisihan karena adanya kekosongan hukum. Dalam hal ini tentu yang dimaksud dalam hukum di sini adalah hukum-hukum yang taklifi atau hukum wajib. Maka
Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi ketika kita dihadapkan dengan kekosongan hukum, maka farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka kembalikanlah perbuatan atau peristiwa hukum yang tersebut secara tekstual tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan hadis. Karena seseorang tidak bisa mengatakan ini halal atau ini haram. Kalau kata Imam Syafi'i, anna laisa li ahadin abadan ayyaqula fi syai'in halal wala haram illa min jahdil ilmi. Seseorang tidak bisa mengatakan halal atau haram kecuali berdasarkan pengetahuan. Wajihatul ilmi al-khabar bi kitabillah. Adapun sumber pengetahuan dalam segi hukum Islam adalah pertama adalah informasi yang digali di dalam Al-Qur'an, awil sunnah atau sunnah, awil ijma atau ijma, awil qiyas atau dengan qiyas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika dihadapkan dengan kekosongan tersebut dalam pengertian bahwasanya seseorang tidak bisa mengatakan ini halal atau haram kalau memang tidak ada argumentasi yang jelas. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah, la 'uqubata wa la jarimata illa bi nas. Tidak ada siksa, tidak ada hukuman kecuali adanya nas, ada teks yang mengatur hukuman tersebut. Selanjutnya senada dengan Imam Syafi'i, pengikutnya yaitu Syekh Farid Ar-Razi mengatakan annal ahkam ghairu muntanahiyah, bahwa peristiwa hukum yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Wa nusus muntanahiyah, sementara nas, teks petunjuk hukum itu terbatas. Wa nusus muntanahiyah. Al-Qur'an 30 juz, 114 surat. Sebagian pendapat mengatakan 6.666 ayat. Itu terbatas. Pun demikian dengan hadis. Hadis setelah Nabi wafat tidak ada hadis-hadis baru, baik perbuatan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mungkin menetapkan hukum yang tak terbatas ini dengan sesuatu yang terbatas, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka Syekh Farid Ar-Razi mengatakan mesti ada cara yang lain. Fala budda min tariqin akhar siwa nusus wa huwa al-qiyas. Maka tidak ada lagi cara kecuali dengan mencari metode lain, yaitu dengan menggunakan qiyas. Hadirin jamaah rahimakumullah, konsekuensi daripada qiyas ini, qiyas kalau menurut Imam Syafi'i ya ijtihad, ijtihad ya qiyas. Al-ijtihad wal qiyas huma ismani li ma'nan wahid. Ijtihad dan qiyas dua-duanya adalah sebuah dua nama tapi memiliki satu makna. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peluang kepada kita agar kita mampu menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang secara tekstual tidak termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Caranya bagaimana? Farudduhu, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis? Kalau oleh Al-Quran dan hadis sudah dibahas, kenapa harus melakukan qiyas atau melakukan ijtihad? Dengan demikian Allah memerintahkan kepada kita agar berpikir bagaimana cara kita melakukan analogi peristiwa hukum yang secara tekstual tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, tapi memiliki motif yang sama apa yang telah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Farudduhu ilallahi wa rasul, ini memiliki konsekuensi yang sangat berat sekali, yaitu membutuhkan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa dan membutuhkan alat-alat pengetahuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang kontemporer atau permasalahan-permasalahan aktual yang secara teks tidak diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, terkait farudduhu ilallahi wa rasul, salah satu metode yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i yaitu dengan qiyasnya, oleh Imam Hanafi dengan istihsannya, oleh Imam Malik dengan istislahnya masalah mursalah, atau di Indonesia ditawarkan dengan berbagai macam ormas. Di dalam Persis misalkan ada Dewan Hisbah, di Muhammadiyah ada Dewan Tarjih, di NU misalkan ada Bahsul Masail, di PUI ada Dewan Syariah. Mereka memiliki metode-metode yang khusus untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang aktual yang secara teks memang tidak dibahas secara rinci oleh Al-Quran dan hadis. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karenanya
dalam hal ini khususnya sivitas akademisi mesti meningkatkan kemampuan pengetahuan terkait masalah hukum Islam agar mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul di kemudian hari, yang mana hal tersebut belum termaktub di dalam Al-Quran dan hadis secara tekstual, namun secara kontekstual memiliki motif hukum yang sama. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, untuk mengisi wasiat takwa pada kesempatan khutbah Jumat yang kedua ini, khatib berwasiat bahwasanya ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menggali atau istinbatul ahkam, atau dalam bahasa lainnya finding, atau menemukan hukum dan menerapkan hukum, atau tatbikul ahkam dalam bahasa lainnya adalah restitusi, yaitu menggali dari sumber-sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis. Kendati demikian, dalam menggali tersebut membutuhkan kemampuan-kemampuan yang telah dirumuskan oleh para ulama-ulama terdahulu, yang mana jangan sampai kita di dalam memahami Al-Quran menjadi gagal paham. Pernah terjadi pada tahun 40 Hijriah, Sayyidina Ali, menantu Rasul, ya sahabat Rasul, juga sepupu Rasul, dibunuh oleh seseorang yang qa'imul lail, sha'imun nahar, wa hafizul Quran. Namanya Abdurrahman bin Murzak, yang malamnya tahajud, siangnya puasa, hafal Al-Quran, tapi membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena punya anggapan bahwa Ali adalah kafir, karena Ali tidak menerapkan hukum Allah, menggunakan argumentasi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Karena Ali melakukan kesepakatan dengan Muawiyah, dengan Amr bin As, sehingga kesepakatan tersebut tidak dianggap sebagai sumber hukum Allah, sehingga Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Murzak. Dianggapnya Ali kafir karena tidak menggunakan hukum Allah, padahal ada ijma'. Pada waktu itu juga bersamaan yang akan dibunuh itu adalah Muawiyah oleh Abdullah bin Fat At-Tamimi, juga Amr bin As juga akan dibunuh. Yang membunuhnya adalah umat Islam, yang dibunuhnya juga adalah umat Islam. Kenapa? Karena terjadi kegagalan paham dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Karena kekurangan alat di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Imam Al-Qurafi di dalam kitab Al-Furuq menjelaskan, wal jumudu 'alal manqulat abadan dalalun fid din wa jahlun bi maqasidil ulama muslimin wa salatul madiyyin. Tekstual, stagnan, statis di dalam memahami nas Al-Quran dan hadis selama-lamanya akan mengalami kesesatan di dalam beragama dan bodoh terhadap maksud-maksud para ulama. Sehingga seharusnya seorang mujtahid itu berpikir dinamis atau tatawuriyah, berpikir reformatif atau islahiyah, elastis tadawuriyah, dan moderat tawasudiyah, sistematis dan manhajiyah, agar di dalam memutuskan hukum-hukum yang baru yang secara tekstual tidak didapat dalam Al-Quran dan hadis itu bisa memenuhi rasa keadilan dan menarik kemaslahatan dan juga menolak kemafsadatan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini. Semoga menjadi ilmu yang memotivasi kita agar kita semakin memperdalam ilmu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Mari di akhir khutbah kita tundukkan qalbu kita dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillah amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha minkum.